Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Aceh Musyafa Mukhtar. Yang kedua ada Syahrul Fadil. Yang ketiga ada Imas Fatonah. Yang keempat ada Lela Alia. Dan yang kelima ada Rahmatika Ameliani. Baik, sebelum ke presentasi, saya punya quotes terlebih dahulu. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu dalam kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman ya. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai teori belajar konstruktivistik dan penerapannya dalam pembelajaran masa pandemi yang diampu oleh dosen kita, Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Materi ini memuat 5 poin. Yang pertama ada konstruksi pengetahuan dan manusia masa depan. Yang kedua, pengertian belajar menurut teori konstruktivistik. Yang ketiga, teori belajar demokratik atau democratic learning dari John Dewey. Yang keempat, teori belajar penemuan atau discovery learning dari Jerome Seymour Brunner. Dan yang kelima, penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran masa pandemi. Oke teman-teman, langsung saja ke pemaparan materi. Simak sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang konstruksi pengetahuan dan manusia masa depan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang konstruksi terlebih dahulu. Apa sih konstruksi itu? Konstruksi merupakan sebuah proses mental di mana seorang pembelajar mengambil banyak potongan informasi yang terpisah dan menggunakan untuk membangun pemahaman atau tafsiran yang menyeluruh. Di mana proses konstruksi merupakan inti banyak teori tentang belajar. Pembelajaran mengambil sejumlah informasi yang terpisah dan menggunakan nanya untuk menciptakan pemahaman atau tafsiran atas dunia dan sekelilingnya. Nah, yang kedua, saya coba akan menjelaskan itu apa sih konstruksi pengetahuan gitu. Konstruksi pengetahuan adalah kegiatan atau proses mental seseorang dalam terutama seorang siswa dalam menemukan dan mengubah informasi yang diperoleh sehingga terbentuk pemahaman atau tafsiran secara menyeluruh gitu kan tentang suatu pengetahuan gitu. Proses konstruksi pengetahuan adalah suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan seorang siswa untuk membangun pengetahuan yang berlangsung melalui dua proses konstruktif, yakni ada proses asimilasi dan proses akomodasi. Nah, ada proses konstruksi dalam pembelajaran. Ada beberapa proses konstruksi dalam pembelajaran yang harus dilalui. Di antaranya, yang pertama yaitu konstruksi dalam proses penyimpanan. Yang kedua, konstruksi dalam proses pemanggilan. Yang ketiga, pengorganisasian dan pengetahuan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang manusia masa depan. Upaya membangun sumber daya manusia ditentukan oleh karakteristik manusia masyarakat masa depan yang dikehendakinya gitu. Karakteristik manusia masa depan yang dikehendaki tersebut adalah manusia yang memiliki kepekaan, kemandirian, tanggung jawab terhadap resiko dalam mengambil keputusan, mengembangkan segenap aspek potensi melalui proses belajar yang terus menerus untuk menemukan diri sendiri dan menjadi diri sendiri, yaitu suatu proses learn to be. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar menurut teori konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan teori dari Piaget. Konstruktivisme juga bagian dari teori kognitif.
Menurut cara pandang teori konstruktivistik, bahwa belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Artinya, siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di dalam masyarakat. Konsekuensinya, pembelajaran harus mampu memberikan pengalaman nyata bagi siswa, sehingga model pembelajarannya dilakukan secara natural. Penekanan teori ini bukan pada membangun kualitas kognitif, tetapi lebih pada proses untuk menemukan teori yang dibangun dari realitas lapangan. Proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi yang bersifat normatif atau tekstual, tetapi harus juga menyampaikan materi yang bersifat konstekstual. Mengajar menurut konstruktivistik bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Siswa sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah dipelajari atau diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalamannya. Dengan demikian, menurut teori ini, apa-apa yang telah diajarkan oleh guru tidak harus dipahami oleh siswa. Pemahaman siswa boleh berbeda dengan guru, sehingga dapat dikatakan bahwa yang berhak menentukan pengetahuan yang ada pada diri seseorang adalah individu itu sendiri, bukan orang lain. Yang terpenting dalam teori konstruktivistik adalah bahwa dalam proses pembelajaran, belajarlah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pembelajar atau orang lain. Jadi tujuan dari teori konstruktivistik adalah yang pertama, yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang kedua, membangun siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, lebih menekankan kepada proses belajar, bagaimana belajar itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, saya di sini Rela Aliyah akan menjelaskan tentang teori belajar demokratik atau democratic learning dari Johan Dewey. Nah, teman-teman semuanya ya, sebelum kita membahas teori belajar demokratik dari Johan Dewey, kita harus tahu dulu bahwa impian adanya pendidikan bermutu itu hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan. Dan demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokrasi. Suatu tatanan masyarakat yang telah memiliki sistem yang mengatur segala kegiatan dengan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, kemudian bagaimanakah kalau demokrasi pendidikan itu menurut Johan Dewey? Nah, sekarang kita akan bahas ya. Nah, konsep demokrasi dalam pendidikan sebagaimana dinyatakan oleh Johan Dewey yaitu kebebasan dalam pendidikan karena individu lebih didominasi oleh hasrat alamiah. Hasrat yang tinggi ini mampu memunculkan rasa kasih sayang, keramahan, serta beberapa watak yang menonjol. Hasrat alamiah akan membuat individu menjadi sosok warga negara yang baik, yang akan menjadi pembela bagi negaranya. Tapi keterbatasan mereka dalam berhubungan dengan kekurangan-kekurangan yang merupakan sebuah kapasitas yang digenggam secara universal telah menjadikan mereka jauh akan nilai-nilai tersebut. Pengalaman dan kebebasan merupakan alat emosional dalam menumbuhkan hasrat dalam diri manusia, yaitu salah satu bentuk kebebasan yang tetap penting, yaitu adalah kebebasan inteligensi, yaitu kebebasan observasi dan pertimbangan yang dilakukan atas nama sejumlah tujuan yang hakikatnya berharga.
Kekeliruan yang paling sering dilakukan terhadap kebebasan adalah menyamakannya dengan kebebasan bergerak atau sisi dengan sisi internal atau fisik dari kegiatan. Namun, sisi eksternal dan atau fisik dari kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari sisi internal kegiatan, yaitu kebebasan berpikir, keinginan, dan bertujuan. Nah, mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori belajar penemuan atau discovery learning oleh Jerome Seymour Brunner. Teori belajar penemuan atau discovery learning ini pertama kali diperkenalkan oleh Jerome Seymour Brunner yang menekankan bahwa pembelajaran harus mampu mendorong peserta didik untuk mempelajari apa yang telah mereka miliki. Dalam pembelajaran discovery learning ini, siswa tidak diberikan konsep dalam bentuk finalnya, melainkan siswa diajak untuk ikut serta dalam menemukan konsep tersebut. Siswa membangun pengetahuan berdasarkan informasi-informasi baru dan sekumpulan data yang telah mereka lakukan dalam pembelajaran. Proses menemukan sendiri konsep yang dipelajari juga memberikan motivasi kepada siswa untuk melakukan penemuan-penemuan lain, sehingga minat belajarnya semakin meningkat. Nah, jadi model ini mengedepankan peran aktif siswa dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dalam membantu siswa menemukan dan mengonstruksikan pengetahuan yang dipelajari. Kemudian, siswa bertugas menyimpulkan suatu karakteristik berdasarkan simulasi yang telah dilakukan. Di sini terdapat 3 ciri utama dari discovery learning, yaitu diantaranya: yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggenerasikan pengetahuan. Yang kedua yaitu berpusat kepada siswa. Dan yang ketiga yaitu kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran masa pandemi. Konstruktivisme dipandang sebagai model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan konstruktivisme dikembangkan berdasarkan teori-teori yang nyata dan pengalaman yang nyata. Dengan menerapkan teori belajar konstruktivistik di masa pandemi COVID-19, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan melalui pengalamannya selama pembelajaran daring berlangsung. Implementasi kegiatan dalam proses pembelajaran dilakukan melalui Zoom meeting, WhatsApp, dan home visit. Penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran masa pandemi diantaranya: membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-ide secara lebih bebas. Yang kedua, menetapkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang ketiga, guru bersama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Yang keempat, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya menurutkan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola.
Mungkin dari saya segitu saja.